Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamia dengan NIM 15 akan sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin. Pertama, Bani Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawiyah dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ibu kota Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin itu ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Terus pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran, terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat. Dalam serangan balas dendam atas konflik kebijaksanaan Utsman bin Affan di periode kedua. Nah, setelah itu kepemimpinan tidak langsung serta merta beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali Thalib Abi Thalib. Tapi pada tahun 661 Masehi, Hasan mundur. Kemundurannya Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Nah, selanjutnya yang pertama ada pemerintahan, struktur, dan administrasi. Pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh Khalifah. Selanjutnya ada hukum. Sistem hukum pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama saat melakukan penghakiman terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada sosial di bidang sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Akhirnya lahir banyak kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penyebab runtuhnya Bani Umayyah setelah dalam beberapa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah berada di masa kejayaannya. Akhirnya runtuh juga apa yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Perpecahan terjadi pada masa kekhalifahan Marwah bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Safa dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya, Marwah bin Muhammad kabur mencari perlindungan di lari ke barat, namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwah bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir. Selanjutnya ada lahirnya dinasti Umayyah. Di sini lahirnya dinasti Umayyah ada 8. Yang pertama, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Terbunuhnya Khalifah Utsman, pengangkatan Ali sebagai khalifah, perang Siffin, peristiwa Tahkim, terbunuhnya Khalifah Ali, diangkatnya Hasan sebagai khalifah, perjanjian pada tahun Jam'ah. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan-gerakan ilmiah, yaitu pembagian ilmu-ilmu baru, ulum Islamiyah dan ulum Zahiliyah.
dan ilmu lama. Penyempurnaan tulisan Al-Quran, penulisan dan pembukuan hadis, kemunculan teologi Islam, Madrasah Hasan al-Basyri, dan gerakan ijtihad. Selanjutnya di sini ada perkembangan pendidikan, yaitu ada bercorak Arab, peneguhan dasar-dasar agama, prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, penggunaannya bahasa tertulis sebagai media komunikasi pengajaran. Nah, jadi ada penggunanya bahasa tertulis sekarang menjadi media komunikasi pengajaran bahasa asing serta penggunaan surau dan masjid. Pusat-pusat pendidikan madrasah, ada madrasah Mekah, Madinah, ada Kufah, Basrah, Safat, dan Damasik serta Palestina. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting ada Amul Jam'ah, Perang Karbala, dan ekspedisi Sin. Jadi, Amul Jam'ah itu peristiwa penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah yang terjadi di kota Maskin, disebut dengan Am al-Jam'ah atau tahun perdamaian. Dan selanjutnya ada Perang Karbala. Pertempuran Karbala adalah peristiwa historis dan mendasar dalam tradisi dan sejarah Syiah agama ini. Konflik ini diriwayatkan dan dinarasikan setiap tahun dan bergantian dengan diadakannya peringatan dan duka cita. Di satu sisi, peristiwa ini telah melemahkan legitimasi politik pemerintahan Umayyah. Nah, selanjutnya ada kebijakan politik Umayyah, yaitu pemindahan ibu kota ke Damaskus, penyempurnaan sistem administrasi negara dengan membentuk departemen-departemen kelas masyarakat, pengangkatan putra mahkota, perluasan wilayah ke daerah utara, timur, dan barat. Selanjutnya ada mengenal Bani Umayyah. Dia adalah salah satu keturunan Abdul Manaf dari cucunya bernama Umayyah bin Abdul Sams. Masa hidupnya Umayyah bersaing dengan pamannya, yaitu Hasim bin Abdullah Manaf dalam meraih posisi pimpinan dan kehormatan. Dalam bermasyarakat, Quraisy persaingan di atas berubah menjadi permusuhan setelah Muhammad mengumumkan kerasulannya. Bani Umayyah mulai memeluk Islam setelah tidak ada lagi pilihan bagi mereka bagi saat Rasulullah melakukan penaklukan ke kota Mekah. Selanjutnya, yang terakhir ada keruntuhan Bani Umayyah di Syria. Jadi keruntuhan Bani Umayyah di Syria ada 5. Yang pertama, pertentangan antara suku Arab dan kembali kemunculannya fanatisme kesukuan. Kedua, ketidakpuasan golongan Mawali. 3. Sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan. Keempat, luasnya wilayah kekuasaan. Dan kelima, Daulah Umayyah terbentuk atas dasar konflik politik. Nah, selanjutnya ada lahirnya dinasti Umayyah. Di sini lahirnya dinasti Umayyah ada 8. Yang pertama, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah, terbunuhnya Khalifah Utsman, pengangkatan Ali sebagai khalifah, perang Siffin, peristiwa Tahkim, terbunuhnya Khalifah Ali, diangkatnya Hasan sebagai khalifah, perjanjian pada tahun Jam'ah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila
banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.